Dalam khotbah Arafah 9 Dzulhijjah kemarin mengisahkan 3 nabi utama yang mendapatkan pencerahan tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Huwaladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Bertemu kembali dengan kami dalam rangka pendalaman Pancasila ketika dikaitkan dengan Pandawa 5 dan rukun Islam yang 5. Alhamdulillah, baru-baru ini kami diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pada 2025 musim haji kali ini. Apa kaitannya? Tentu saja karena kita sedang membahas konsep ibadah haji memiliki Pancasila yang dikaitkan dengan Pandawa 5 dan rukun Islam, maka ini sangat berkaitan sekali. Kilas balik, ketika kita membahas tentang Nabi Ibrahim, tentu saja kita akan kembali teringat dalam surat Ibrahim. Di sana salah satu yang kami garis bawahi adalah tentang konsep pohon yang baik dan konsep pohon yang tidak baik. Konsep pohon yang baik dalam Ibrahim 24 dan 25 adalah ada akar, ada batang, dan ada buahnya. Kita akan mencoba mengulas ibadah haji ini dengan konsep pohon dari surat Ibrahim 24 dan 25. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ini menandakan betapa penting dan menentukan posisi hukum dalam ibadah haji. Telah kita ketahui, Padang Arafah adalah tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Nanti kita kenal sebagai Jabal Rahmah. Arafah juga dikaitkan dengan pengenalan. Dalam hadis yang lain atau ungkapan yang lain, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia juga akan mengenal Rabb-nya. Di Arafah kita melaksanakan rangkaian ibadah wukuf atau wakaf, yaitu berdiam diri. Dalam khotbah Arafah 9 Dzulhijjah kemarin mengisahkan 3 nabi utama yang mendapatkan pencerahan tertinggi di Padang Arafah, yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Nabi Adam ketika beliau bertemu dengan pasangannya, yaitu Siti Hawa, dan Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk berkorban, serta Nabi Muhammad ketika beliau mendeklarasikan persamaan derajat di antara sesama manusia. Tidak ada beda antara bangsa Arab dan bangsa Ajam. Yang membedakan adalah iman dan takwanya. Kembali kepada konsep pohon, yaitu akar, batang, buah. Maka ketika khotbah wukuf menyebut 3 nabi di Padang Arafah, kami akan kembali ingat tentang konsep para nabi di dalam Pancasila, yaitu kami mengajukan ada Nabi Adam di sila pertama, Nabi Musa, Nabi Ibrahim di sila ketiga, Nabi Sulaiman di sila keempat, dan Nabi Muhammad di sila kelima. Ketiga nabi yang disebut dalam khotbah tersebut ternyata juga berkaitan dengan Isra Mi'raj, yaitu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Ibrahim di langit ketujuh, dan Nabi Muhammad yang nanti akan naik terus ke Sidratul
muntaha. Pelajaran yang bisa kita gali dari ketiga nabi ini, yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam atau kisah Nabi Adam yang pertama kali dikisahkan dalam surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat ke-29. Kalau kita mundur ke belakang, ada surat Al-Fatihah atau pembukaan yang dimulai dengan titik ba, huruf ba dan huruf nun, akhirnya dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat pertama dan kedua, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, adalah pernyataan atau iklan atau klaim Allah bahwa inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai ayat ke-28 surat Al-Baqarah menceritakan 3 golongan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, dan di antara beriman dan kafir tersebut. Nah, kisah Nabi Adam adalah kisah yang pertama diangkat setelah pembukaan tersebut. Di ayat 29, Allah mendeklarasikan bahwa apa-apa yang di bumi ini disediakan untuk manusia. Di ayat selanjutnya, Allah berkata kepada malaikat bahwa di dunia akan diciptakan khalifah, wakil orang terdekat dari Allah di muka bumi yang akan mengelola bumi tersebut. Dan untuk menjadi khalifah, tentunya Adam dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama kullaha keseluruhannya. Konsep kullaha keseluruhan nanti di dalam bahasa Indonesia akan menjadi kuliah. Terus apa kaitannya dengan pohon? Di ayat yang ke-35 kita bacakan, dan kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata Nabi Adam di surga pun akan diuji dengan sebuah pohon keabadian, khalidina fiha abadan, khalidin, khuldi, pohon keabadian. Di sini kita akan mengambil poinnya bahwa Nabi Adam itu adalah khalifah di muka bumi. Bumi ini dijadikan oleh Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a, menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, segala yang ada di bumi untuk manusia, sebagai khalifah yang tentunya dibekali oleh ilmu pengetahuan. Dan dalam perjalanannya nanti Nabi Adam akan diuji dengan yang namanya pohon khuldi. Selanjutnya kita akan membahas kepada Nabi Ibrahim, yaitu karena yang dibahas tadi adalah alama adamah, ilmu pengetahuan, maka kita akan mencoba mengaitkan apa yang dipelajari oleh Nabi Ibrahim. Dalam kisah yang terkenal, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Konsep bintang, beliau ketemu bulan dan bintang, matahari adalah ketemu konsep bulan, tentang cahaya. Dan ketemu bila dikaitkan matahari. Dengan lambang di Pancasila. Sebelum akhirnya sampai kepada kesimpulan di ayat ke-79 ini adalah inni wajjahtu wajhiya lillati fatarus samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, menurut kami ini adalah konsep ilmu tentang bintang, ilmu tentang bulan, dan tentang matahari. Kita ingat ketiganya adalah benda-benda yang dianggap
bercahaya, bintang sebagai petunjuk, bulan menerangi kegelapan yang sifatnya sejuk, dan matahari adalah energi utama di muka bumi ini. Konsep bintang, bulan, dan matahari ini nanti oleh Sunan Kalijogo dikembangkan berdasarkan surat Ar-Rahman, kemungkinan menjadi konsep Hastabrata versi Sunan Kalijaga. Kita cocokkan kepada surat yang bermuatan dengan bintang dan bulan dan matahari, maka kita akan menemukan surat An-Najm di urutan ke-53, Al-Qamar di urutan 54, dan Ar-Rahman di urutan yang ke-55. Menariknya, ketika benda langit ini ternyata disebutkan di awal-awal surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini ayat 1 sampai dengan 6. Ada beberapa pendapat ulama di ayat ke-6, wan najmu itu ada yang menafsirkan sebagai tumbuh-tumbuhan yang tidak berkayu, wasyajaru itu adalah pohon yang berkayu. Jadi di ayat yang selanjutnya semua berpasang-pasangan. Nah, ini dikaitkan dengan pasangan tersebut. Ada pohon yang berkayu dan tanaman yang tidak berkayu. Akan tetapi ketika kita melihat urutan ayat ke 53, 54, dan 55, kami lebih cenderung setuju dengan pendapat ulama yang kedua, yaitu An-Najm di sini adalah bintang. Matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah ilmu tentang cahaya. Nanti lebih jauh akan dikaitkan dengan surat An-Nur ayat 35. Kita pelajari lebih lanjut di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 24. Setidaknya ada 8 unsur alam. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit. 4 langit. Jadi ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan ada langit. Alat selanjutnya di ayat ke-10, wal ardo wada'al anam. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk. Bumi, ardo, bumi. Di ayat ke-15,